adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara Sekolah Minggu GKJ Wiro Brajan. Nah ini teman-teman kita ini setia-setia semua ya menunggu Sekolah Minggu GKJ Wiro Brajan. Nah tadi teman-teman lihat gak Pak Septian tadi pakai apa? Betul, pakai masker. Nah, teman-teman semua harus selalu ingat ya, kalau pergi-pergi sama Bapak Ibu atau main-main keluar rumah, teman-teman semua harus pakai masker. Lalu jangan lupa cuci tangan. Nah, harus sering-sering cuci tangan. Setiap teman-teman itu pergi atau main-main di luar, ada tempat cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan. Dan ingat ya teman-teman, kalau pegang benda-benda, nah pegang benda-benda jangan suka kucek-kucek mata. Teman-teman harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer dan selalu menggunakan masker. Sip. Nah, sekarang Pak Septian mau tanya, kabar adik-adik semua bagaimana? Dijawab ya, puji Tuhan luar biasa. Sekali lagi ya, kabar adik-adik semua bagaimana? Puji Tuhan luar biasa. Nah, Pak Septian harap teman-teman semua selalu sehat ya, dan selalu semangat bersekolah. Walaupun saat ini sekolahnya masih dari rumah. Oke, harus tetap semangat. Nah, pada sekolah minggu hari ini tema kita, aku siap menjadi saksi Tuhan. Pak Septian ulangi ya, aku siap menjadi saksi Tuhan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Pendeta apa tema hari ini dan ceritanya bagaimana, nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Oke, baik, kalau begitu untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau nyanyi bersama, yuk. Berdiri semua yuk. Nah, kita mau nyanyi bersama. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Oke, bisa semuanya ya. Mari kita bernyanyi bersama. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa pula teman, jangan
jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ces, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 jazz. Teman-teman, capek nggak? Wah, pastinya nggak capek. Kita harus semangat. Tuh, teman-teman semua di rumah, semangat kan? Kalau sekolah minggu, lagunya pakai gerakan. Oke, baik teman-teman. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa pembuka. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Hingga saat ini kami dapat bersama-sama untuk menyaksikan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Kau sertai kami dalam menyaksikan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami anak-anak sekolah minggu dalam segala kehidupan dan aktivitas kami penuh dengan keselamatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu, Engkau selalu sertai mereka dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka penuh dengan keselamatan juga. Terima kasih Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yosef dapat kami terima dan meresap di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti tema tadi ya, teman-teman pasti masih ingat ya. Nah, nanti akan diceritakan, akan dijelaskan oleh Pak Pendeta. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama. Lagunya 1, 2, 3, stop. Ya, oke. Mari kita bernyanyi bersama. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo maju, maju anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah semua kebohongan. Ayo maju, maju anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah semua kesombongan. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo maju, maju anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah semua kebohongan. Ayo maju, maju anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah semua kesombongan. Halo adik-adik. Nah, kita bertemu dalam sekolah minggu online hari ini. Istimewa loh, karena hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus yang biasa disebut dengan hari Pentakosta. Nah, hari ini bersama saya, siapa? Masih kira-kira kenal nggak? Pak Pendeta. Nah,
Tor mau mengajak kita bersama belajar firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Tema kita hari ini adalah Aku siap menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Tor mengajak berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang bersama-sama di sekolah minggu merayakan hari turunnya Roh Kudus. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tor sekarang mau mengajak sebuah permainan sebelum belajar menjadi saksi Tuhan. Yuk coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba terus perhatikan. Permainannya di gambar ini. Ternyata ada SpongeBob yang bersembunyi. Coba Pak Yosef, Tor, hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menemukan SpongeBob-nya? Ya. Nah, di sanalah SpongeBob-nya bersembunyi. Sekali lagi yuk, sekali lagi ya. Coba lihat gambar selanjutnya. Nah, ada SpongeBob yang bersembunyi. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sanalah SpongeBob-nya bersembunyi di dekat bangku kursi. Artinya kalau kita tahu, kita mencari, ya kita harus mengatakan. Itulah kita mau belajar tentang menjadi saksi. Adik-adik, sekarang Pak Yosef tanya, pernah enggak adik-adik itu melihat kecelakaan mobil? Wah, peristiwa kecelakaan di jalan. Lalu para polisi datang, orang-orang berkerumun. Nah, lalu biasanya Pak Polisi mencari. Apa itu? Ya, Pak Polisi akan mencari seorang saksi. Saksi itu adalah orang yang tadi melihat. Saksi itu orang yang tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi. Setiap orang ditanya, ayo tadi siapa yang lihat? Tadi siapa yang tahu tabrakan tadi? Nah, lalu kemudian Pak Polisi mendapati seorang saksi. Jadi saksi lalu ditanya. Dan saksi yang baik, saksi pasti akan cerita tentang apa yang dia lihat. Pak Polisi, tadi itu mobilnya remnya blong. Bruk. Dia akan mengatakan yang sesungguhnya. Dia tidak akan bercerita tentang dirinya. Pak Polisi, tadi aku jajan cilok, rasanya pedes. Pak Polisi nggak butuh cerita itu. Apalagi kalau bohong. Pak Polisi, tadi mobilnya itu terbang lalu guling-guling di awan-awan. Nah itu bohong, itu bukan saksi yang baik. Saksi yang baik itu harus mengalami, melihat sendiri dan mengatakan dengan benar. Nah adik-adik, demikian tema hari ini. Aku siap menjadi saksi. Kita mau mendengar cerita. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid bersukacita. Dan sesuai yang Tuhan kehendaki, para murid berkumpul, para murid bersekutu, dan para murid berdoa. Sebab Tuhan berjanji, kamu harus di Yerusalem, kamu harus berdoa sampai diperlengkapi dari kuasa di tempat tinggi. Hingga suatu hari
Suara apa? Itulah suara angin. Makin lama makin keras. Masuk ke dalam ruangan murid-murid yang berdoa. Lalu di atas kepala murid-murid ada api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala di atas setiap kepala. Hingga kemudian para murid mampu berkata-kata. Yang satu pakai bahasa Indonesia, terpujilah Tuhan. Yang satu pakai bahasa Inggris, praise the Lord. Yang satu pakai bahasa Ibrani, haleluya. Para murid bisa berbahasa dengan bermacam-macam bahasa. Wah, mereka kagum. Inilah Roh Kudus dari langit dengan angin dan dengan api yang memurnikan turun di atas murid-muridnya. Mereka telah menerima kuasa Roh Kudus. Lalu mereka keluar dan mewartakan kepada orang-orang Yahudi. Hai orang-orang, kami telah menerima Roh Kudus dan kini kami semua akan bersaksi. Dengarkanlah apa yang telah kami lihat, kami alami tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus Kristus yang memilih kami menjadi murid-muridnya, yang mengajak kami perjamuan kudus. Yesus Kristus yang kemudian ditangkap oleh Pilatus, diadili dan dihukum mati. Yesus Kristus yang kemudian disalibkan dan kemudian ia mati dan dikuburkan. Dia tidak berdosa, tetapi dia dihukum mati. Bahkan kuburnya ditutup dengan batu. Kami adalah saksi. Kemudian kubur terbuka dan kosong. Lihat, kain lengannya ditaruh. Mayat Yesus tidak ada lagi. Kami saksi, Yesus sudah bangkit. Dan kemudian Yesus hadir berjumpa dengan kami, murid-muridnya. Bahwa Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosamu, dosa semua umat manusia, supaya diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Yesus itulah yang naik ke surga, dan para malaikat telah mengatakan kepada kami, ia akan datang lagi sebagaimana ia naik ke surga. Ia akan menghakimi manusia dengan segala dosa-dosanya. Itulah mengapa kami menjadi saksi bahwa Yesus Kristus Juru Selamat yang mengampuni dosa dan menjadikan kami anak-anak Allah. Itu adik-adik, murid-murid semua bersaksi tentang Yesus Kristus karena mereka melihat, mereka mengalami, mereka mengatakan dengan kebenaran. Nah, sedangkan kita semua, adik-adik yang di rumah, itu semua juga sudah mendengar, sudah mengalami Tuhan Yesus melalui kitab suci, firman Tuhan. Semua telah mengisahkan kebenaran ini. Karena itu jika hari ini kita merayakan Pentakosta, kita semua harus seperti murid-murid tadi, harus menjadi saksi. Aku siap menjadi saksi. Itu berarti kita seperti Tuhan Yesus. Coba lihat gambar. Kita ingat Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Ini adalah gambar seorang turis dari negeri jauh datang
Tetapi kemudian turis ini melihat pengemis tidak punya sandal. Turis ini merasa kasihan, lalu ia melepas sepatunya dan memberikan kepada gelandang pengemis yang tidak punya sandal. Ia dari jauh datang dan ia berkorban untuk membawa kebaikan. Itulah arti menjadi saksi. Nah, adik-adik, sekarang mari belajar. Aku siap menjadi saksi. Kita tahu kalau saksi itu ngomongnya harus benar. Berarti adik-adik kalau berkata nggak boleh bohong. Sama ibu ngomongnya beda. Mas, tadi dari warung uang kembaliannya berapa? Oh, uang kembaliannya 5.000 bu. Padahal kembaliannya 10.000. Ayo, siapa yang kadang bohong? Nggak boleh, itu bukan saksi yang benar. Ayo lagi. Nah, saksi yang benar juga harus berbuat benar, nggak curang. Coba gambar, siapa kalau ujian nyontek? Nggak boleh, bukan saksi. Siapa yang juga berusaha menipu, tidak tertib, harusnya belajar, malah mainan game online. Harusnya waktunya istirahat, malah buat main-main. Itu tidak tertib. Itu juga bukan saksi yang benar. Karena saksi yang benar berbuat yang benar. Satu lagi, aku siap menjadi saksi. Seperti Tuhan Yesus yang berkorban, memberikan segala-galanya. Berarti kalau kita jadi saksi juga harus mau berbagi. Lihat gambar. Nah, bahkan es krim pun tidak dihabiskan sendiri, dibagi dengan yang lain. Kita bermurah hati, kita senang menolong, kita senang memperhatikan, kita selalu memberi pertolongan. Seperti superhero itu selalu menolong yang lain dan juga yang lemah. Nah, inilah pelajaran hari ini. Aku siap menjadi saksi. Kita berubah. Tidak harus jadi superhero. Ini Pak Yusuf gak bisa terbang walaupun lompat-lompat. Nah, tapi aku seperti Yesus Kristus yang siap menolong, yang siap membawa kebaikan. Aku bersaksi dengan perkataan yang benar. Aku bersaksi dengan perbuatan yang benar. Aku bersaksi dengan berbagi yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke surga. Dan kini kami semua telah menerima Roh Kudus yang memberi keberanian seperti murid-murid untuk bersaksi, bercerita yang benar, melakukan yang benar, dan berbagi yang benar. Dengan demikian setiap orang boleh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kami telah diampuni, kami telah dilahirkan kembali, kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru yang melakukan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Berkati adik-adik kami sekolah minggu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Berkati segenap orang tua di dalam mengasuh, mendidik, dan menjadi teladan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka terus mendidik kami dan kami selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Thor telah bercerita. Sudah tahu? Sudah siap menjadi saksi? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi bertemu dengan Pak Pendektor. Sampai jumpa. Puji Tuhan teman-teman. Kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh
Bapak Pendeta Yosef. Nah, temanya apa teman-teman? Aku siap menjadi saksi Tuhan. Nah, untuk menjadi saksi seperti yang disampaikan tadi, banyak caranya. Antara lain apa yuk? Kita belajar yang baik. Setelah kita belajar yang baik, kita berprestasi, mendapatkan nilai yang baik. Wah, kita menjadi disayang oleh Bapak Ibu. Nah, lalu apa lagi? Kita baik dengan teman, tidak nakal dengan teman, tidak jahil dengan teman, lalu menolong sesama, itu juga cara-cara menjadi saksi Tuhan. Baik teman-teman, kita tadi awal sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya bisa dimasukkan dalam amplop, dititipkan Bapak Ibu, Papa Mama untuk diantar ke gereja, atau bisa juga dikirim ke, nah di sini nih, nanti dikirim ya melalui barcode ini. Bapak Ibu, Papa Mama pasti bisa. Nanti bisa dikirim di sini. Oke, kalau begitu untuk mengiringi persembahan pada hari ini, kita bernyanyi bersama Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, kita sudah mengumpulkan persembahan dan tidak terasa sekolah minggu hari ini sudah selesai teman-teman. Tetapi jangan kecewa, setelah ini kita mau aktivitas. Nah teman-teman, nanti setelah membuat aktivitas jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggu supaya besok bisa kita lihat ya minggu depan ya. Baik teman-teman, untuk menutup sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan melalui Bapak Pendeta Yosef. Kiranya firman Tuhan ini dapat merasuk dan meresap di dalam hati kami dan menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami anak-anak sekolah minggu penuh dengan keselamatan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita minggu depan masih sekolah minggu bersama GKJ Wira Braja. Oke, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi bersama. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Halo adik-adik, nah sekarang saatnya kita akan aktivitas. Tapi tunggu dulu, kita mau lihat dulu aktivitas minggu lalu. Yuk, kita lihat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, keren-keren banget aktivitas minggu lalu, teman-teman. Hari ini kita akan membuat
pembatas Alkitab yang di dalamnya terdapat ayat indah hari ini. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan kertas lipat. Nah, yang kedua, kita siapkan gunting. Yang ketiga, kita siapkan spidol. Dan yang keempat, kita siapkan tali. Yang pertama, terus kita ambil kertas lipat. Kita menggambar pola seperti api. Setelah itu, kita gunting. Jika perlu bantuan orang tua, kita minta bantuan orang tua untuk mengguntingnya. Nah, setelah jadi pola seperti api ini, kita akan menuliskan ayat Alkitab. Setelah itu, kita memberi lubang di atas. Nah, menggunakan gunting atau alat lainnya. Nah, setelah itu kita ambil tali dan dimasukkan dari belakang atau kita ikat. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini terdapat ayat Alkitab dari Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, setelah selesai jangan lupa teman-teman foto. Cekrek. Nah, seperti itu ya, dan jangan lupa dikirimkan ke grup forum orang tua. Sampai jumpa, jangan lupa mengikuti sekolah minggu depan. Dah.